Apakah dengan sebuah pertanyaan yang mungkin ya teman-teman itu sendiri merasa atau pernah berpikir lah ya, bahwa apakah kalau kita membeli subscriber dan juga membeli jam tayang seperti halnya di sosial media manapun ya, bahkan mungkin bisa dibilang juga sudah banyak lah ya di dalam market online manapun lah ya, tentang mencapai syarat monetisasi YouTube lah ya, apakah 1000 subscriber, apa 4000 jam tayang, ataupun juga dengan yang namanya itu fitur yang kedua lah ya, 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang lah ya, itu untuk opsi yang kedua. Nah, di sini pertanyaannya adalah, yang dipersoalkan di sini adalah bahwa kira-kira kalau dengan orang-orang tersebut yang pernah melakukan pembelian subscriber dan juga jam tayang, itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya mungkin bisa dibilang juga mengatakan gimana ya teman-teman ya, mungkin ya kalau teman-teman itu baru bertanya seperti itu ya, ya sudah jelas ya teman-teman ya, namanya di YouTube ya harus dengan cara yang positif, dengan yang baik dan benar. Hanya saja ya, di sini bagi para YouTuber pemula ya, benar-benar ya, pasti dengan semua yang namanya penawaran-penawaran yang seperti itu, seperti halnya di sosial media yang mengatakan bahwa oh beli subscriber aja, beli jam tayang aja ya, karena dengan membeli subscriber dan jam tayang adalah itu kan biar mulai dulu channelnya ya, biar mulai dulu. Nah, saya di sini mengatakan bahwa teman-teman, kalau teman-teman itu sendiri berpikirnya hanya cuma seperti itu ya, pemikiran seperti itu hanya di awal aja, karena kenyataannya di YouTube itu sendiri tuh dengan jangka benar-benar sangat panjang. Karena apa? Yaitu hanya dengan angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saja itu sebenarnya tidak perlu dikejar, hanya saja lebih difokuskan dengan yang namanya dengan kualitas video teman-teman itu sendiri, kualitas dari channel teman-teman itu sendiri ya, sehingga bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau bertanya tentang soal yang namanya apakah aman, mungkin ya bagi orang-orang yang seperti ini ya, kalau pertama jelas nggak aman ya teman-teman, jelas-jelas nggak aman karena sudah jelas melanggar aturan YouTube ya. Tetapi untuk yang kedua, kalau memang pun juga bisa lolos dari yang namanya pelanggaran, atau sebuah channel tersebut itu sudah beli jam tayang, sudah beli subscriber, tapi kok aman-aman aja, jam tayang utuh, subscriber utuh, umpamanya begitu ya, itu berarti apa? Itu bagi mereka yang gak kena, mungkin nasibnya lagi muncul, tapi jangan salah, nanti mungkin di awal bisa lolos, tapi percaya dan yakinlah, sekalipun mungkin lolos di monetisasi ya, entah itu channel tersebut itu niche kontennya itu sudah jelas atau enggak lah ya, nanti akan merasakannya sendiri teman-teman. Yaitu apa? Yaitu ternyata setelah dimonetisasi doang monetnya doang teman-teman. Karena apa? Kalau monetisasi tapi viewers ya belum ada ya, puluhan ratusan ya, itu duitnya juga nggak ada teman-teman, duitnya hanya berapa puluh ratus perak saja teman-teman, apa 1000, 2000 ya, itu kalau memang ada ribuan, tetapi nggak sampai ribuan, berapa ratus perak saja, itu dengan cara yang namanya kalau bisa membeli subscribers jam tayang hingga monet lah ya, kalau yang lolos, tapi jangan lupa juga yang nggak lolos ya teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang juga ada beberapa tahap ya, tetapi yang jelas sih ya sebelumnya lah lebih baik teman-teman ya jangan menggunakan cara-cara seperti ini. Lebih baik fokus saja dengan membuat sebuah channel yang berkualitas dan yang diminati oleh si penonton, tetapi bukan dengan cara yang terus-menerus mengakal-akali YouTube. Jadi ini sebuah penjelasan yang mungkin singkat saja lah ya teman-teman ya. Seperti di awal, apakah membeli subscriber dan juga membeli jam tayang itu aman di YouTube ya? Jawabannya terus terang saja tidak. Tetapi setelahnya, kalau teman itu sendiri itu tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, silakan teman itu coba saja. Karena apa? Yaitu ibarat kayak pengalaman kerja ya, apakah pekerjaan ini itu enak atau enggak ya. Kalau mau percaya nggak percaya, silakan saja kerja apa yang sesuai, yang mungkin dibenci atau nggak disukai, nanti merasakannya sendiri. YouTube pun begitu, channel YouTube ya. Kalau memang teman itu sendiri baru bertanya, oke-oke saja. Tetapi kalau mau nyoba, ya dipersilakan saja teman-teman. Beli subscriber, beli jam tayang lah ya.
beli subscriber, beli jam tayang, terus nanti teman itu lihat apakah lolos atau enggak. Kalau lolos yaitu sudah dimonet ya, monet doang tapi viewers nggak ada, channelnya videonya juga masih amburadul. Kalau satu list sih oke. Nah tapi channel teman itu sendiri tuh tidak paham, teman-teman itu sendiri yang punya channel juga nggak paham mau siapa targetnya, siapa penontonnya itu siapa lah ya. Ditambah yaitu dengan cara seperti itu membeli ya, kalau memang juga berpikiran balik modal teman-teman. Kalau untuk balik modal ya jangan berharap teman-teman ya, cara-cara yang seperti itu sangat tidak direkomendasikan lah ya, sangat tidak gitu loh. Jadi untuk akhirannya ya itulah teman-teman, pada akhirnya itu jawabannya terserah teman-teman, tetapi yang jelas membeli subscriber dan juga membeli jam tayang itu tidak aman. Jadi hasil akhirnya teman-teman itu sendiri yang nanti mau menjalankannya kemana. Semoga dengan penjelasan yang sudah cukup panjang inilah ya sedikit panjang sih, tadi itu 4 menit, sekarang sudah 6 menit ya. Nah semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka pikiran teman-teman tentang yaitu apakah membeli subscriber dan juga membeli jam tayang itu aman, tidak aman. Nah semoga video ini bisa membuat teman-teman itu paham. Dan kemudian jika teman itu suka dengan video ini bisa like saja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan kemudian setelah itu jika ingin teman itu mengikuti semua tips saya sendiri ya sesuai dengan pengalaman saya, bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe.